Halo guys, kembali lagi dengan saya Tommy Wijaya. Selaku host pada podcast kita kali ini, yaitu pada sesi bincang-bincang sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian, melainkan ada narasumber atau bintang tamu yang akan kita undang, yang mungkin bisa diperkenalkan dirinya, Kak. Siapa? Oke, baik, terima kasih. Kita di sini santai aja ya, jangan terlalu formal. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Casey Anita ini. Oh wow. Di sini saya sangat senang sekali ya bisa diundang di bincang-bincang sejarah ini. Semoga saya juga bisa berbagi cerita dengan si Kak Tommy ya, Kak Tommy ya. Itu aja sih, Kak. Mungkin Kak Casey bisa dikenalkan saat ini kesibukannya ngapain? Kalau sekarang sih saya sibuk ya, pastinya ya sibuk kuliah dan sibuk juga di berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya akan menunjang kita dalam menunjang kegiatan perkuliahan kita, menambah wawasan saya dan lain sebagainya. Saya juga sibuk di organisasi juga saat ini. Mungkin organisasi saat ini yang lagi jalani apa nih, Kak? Oh, kalau saat ini saya tuh lagi sibuk di organisasi yang fokus pada penulisan karya ilmiah yang ada di Universitas Sriwijaya, atau yang lebih dikenal itu organisasi URID ya. Boleh nih kalau yang lain-lain yang mau ikut, mau bergabung di organisasi URID, karena itu sangat bagus sekali ya teman-teman. Karena itu bisa melatih kita bagaimana cara kita menulis karya ilmiah yang bagus, dan itu sangat berguna tentunya untuk kita menyusun tugas akhir kita atau skripsi nanti gitu dong, Pak. Ya tuh, boleh nih teman-teman, kalau barangkali ada yang minat bisa ikutin organisasinya Kak Casey. Jadi pada kesempatan episode kali ini kami akan membahas yaitu tentang ekopedagogi. Nah, ya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan Kak Casey membahas tentang ekopedagogi. Kak Casey, apa sih ekopedagogi itu? Oke, terima kasih nih Kak Tommy. Ilmu yang suatu yang sangat menarik ya kita ulik tentunya. Ekopedagogi ini dimana kita ketahui bahwa pedagogi itu di ujungnya sudah pasti itu membahas tentang ilmu-ilmu. Sedangkan di bagian depan itu adalah ekopedagogi, itu adalah ilmu yang fokus membahas tentang hubungan dengan lingkungan atau dengan alam. Jadi di sini kita tentunya sebagai pendidik nantinya yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sangat berkaitan dengan alam yang ada di Indonesia. Itu bisa kita kaitkan dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Artinya memiliki keterkaitan antara satu sama lain, dan tidak bisa pula kita pungkiri bahwa sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah. Dan bahkan kalau kita lihat dari sudut sejarah bahwa banyak sekali negara-negara asing itu pengen atau ingin menguasai negara Indonesia ini karena kaya akan sekali dengan sumber daya alamnya gitu di Kak Tommy. Nah, jadi sangat penting nih kita mempelajari ekopedagogi ini karena manusia dengan alam itu saling keterkaitan. Gimana kalau misal kita tidak ada sumber daya alam, bagaimana manusia mau hidup kan artinya Ya, gitu. betul. Artinya manusia dengan alam itu memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Oke, gitu sih Pak. Nah, untuk penerapannya sendiri ilmu ekopedagogi itu gimana sih, Kak? Oh, oke. Ini terhadap bidang ilmu apa gitu? Untuk ranah ilmu pendidikan Kak, terutamanya Kak. Tidak menjurus ke misalnya pendidikan sejarah atau gimana gitu ya, Ya, umum mungkin, ya, umum. aja. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ekopedagogi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat antara manusia dengan alam. Tadi kita sudah bahas mengenai kalau ekopedagogi itu yang terkait ilmu-ilmu yang mempelajari atau mengkaji mengenai yang berkaitan dengan lingkungan atau sumber daya alam. Artinya kalau kita kaitkan dengan ilmu pendidikan bahwa seperti pembelajaran pada mata kuliah atau pada pelajaran biologi ya kalau masih SMA, tapi kalau sudah kuliah itu ada pendidikan biologi. Nah, itu memiliki keterkaitan karena mereka membahas fokus di mana mereka fokus untuk menggali secara rinci atau secara dalam mengenai ilmu-ilmu ekopedagogi ini, seperti misalnya tumbuhan-tumbuhan dan apa saja unsur-unsur yang ada di tumbuhan itu, dan itu bisa dijadikan atau bisa diimplementasikan atau bisa diintegrasikan di dalam dunia pendidikan gitu sih Pak.
setelah kita mengetahui penerapannya itu Kak, apa sih manfaatnya sih Kak? Banyak sekali ya manfaat. Kalau kita karena kita sejatinya sebagai manusia itu tidak luput untuk selalu belajar sampai belajar. Kecuali kita sudah ada di liang lahat ya gitu, nggak bisa lagi belajar. Artinya selagi kita masih bisa bernapas, selagi kita masih di dunia itu masih bisa, kita selalu bisa mempelajari segala hal yang memiliki kebermanfaatan untuk kehidupan kita. Tentunya kalau kita mempelajari ilmu eka pedagogi tadi, ya kalau kita mempelajarinya kita menjadi tahu apa saja yang ada unsur-unsur di alam ini dan di lingkungan ini dan manfaatnya. Tentunya kalau kita menjaga lingkungan kita sebagai manusia juga bisa hidup dengan sehat. Karena kita dengan banyak-banyaknya tumbuhan yang ada di sekitar kita bisa mendapatkan oksigen yang sempurna gitu. Karena kita menghirup udara itu karena ada unsur-unsur oksigen di dalamnya. Jadi sangat banyak sekali manfaat kita dalam mempelajari ilmu eka pedagogi ini Kak. Selain di dunia pendidikan, kita juga bisa menerapkannya di dunia kehidupan kita sehari-hari gitu. Ada nggak sih Kak untuk pesan-pesannya untuk para penonton atau peserta didik nih mengenai eka pedagogi sendiri? Kalau untuk pesan dan kesannya yang bagi yang melihat video kita ini ya, tentunya kita lihat bahwa kondisi populasi atau udara di Indonesia ini begitu sangat memprihatinkan, terutama di kita ya, di Indralaya ini yang banyak debu dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pengaruh terhadap penyebab dari dunia ekopedagogi. Di situ kita bisa menerapkan bahwa kita bisa menjaga lingkungan dengan baik dan benar, dan menjaga jangan sampai kita membuang sampah sembarangan, dan jangan sampai juga kita tidak mau merawat tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita, karena itu bisa memberikan manfaat terhadap kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Terasa sesi diskusi kita pada kali ini sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Kesi Ya, telah saya sangat senang ya bisa diundang di podcast kali Iya, ini. alhamdulillah. Ya, terakhir untuk penutup acara mungkin ada sedikit pantun. Oh, boleh. Apa itu pantunnya Kak? Jalan-jalan ke showroom jangan lupa beli mobil Mercy. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Widih, cakep, keren kan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.